cucu dari Mbak Priok, tapi kok takut jarum gitu. Apa Bang? Mungkin Oh, bisa diceritakan Iya, mungkin bisa silsilahnya. diceritakan. jadi gini, adik kita Jindan ini umurnya baru 21 tahun. Beliau ini apa sih, baru 21 tahun ya. Beliau ini adalah cucu dari Mbah Priuk, dari keluarga Mbah Priuk ya, bukan langsung dari Mbah Priuk. Cucu dari Mbah Priuknya, dari kakaknya atau adiknya Mbah Priuk ya. Lebih detailnya saya belum bisa menjabarkan karena beliau sendiri kan sekarang sedang tidak boleh keluar dulu gitu. Dan masalah tusuk jarum itu saya sudah somasi Dr. Richard Lee, karena memang ada poin-poin dan agreement yang kita sepakati yang dilanggar oleh Dr. Richard Lee, termasuk video terkait dengan masalah shoot ya, shoot waktu saat kita break itu, shoot masalah tusuk jarum itu waktu kita break gitu. Karena waktu kita break itu si Dr. Richard Lee udah sepakat bahwa ini akan saya potong, akan saya cut gitu. Nggak mungkin, ini buat stok saya saja, ini akan saya cut, kata dia kan gitu. Makanya karena dia bilang akan saya cut dan dia bilang kamera sudah mati, jadi kita percaya diri bicaranya gitu, sambil bercanda-bercanda gitu. Kalaupun memang pengetesan yang mau serius ya salah ya sebenarnya sih nggak perlu dites juga sebenarnya gitu. Dan orang mau percaya goib atau enggak ya kita nggak masa bodoh kan, itu menurut keimanan masing-masing. Cuman karena kita juga ikut peduli sama seperti Marcel Radival ya kan, Marcel Radival kan berbahasa bahwa saya demi agama kan gitu ya kan. Jadi karena ini juga bicara menyangkut masalah akidah, ideologi dan lain-lain, makanya saya juga akhirnya melalui padepokan kita, padepokan Al Firdaus, jadi kita juga mencoba mengcounter itu gitu, mengcounter itu agar orang jangan sampai tidak yakin lagi dengan hal-hal yang goib yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim gitu. Karena semua yang dilakukan oleh Marcel yang dibilang ini pembuktian, harus pembuktian gitu kan, ini tipu-tipu apa segala, ini liar. Legal standingnya Master Marcel Radival tidak mempunyai hak untuk mengkoreksi para dukun atau paranormal gitu, apalagi pesulap kan gitu kan, dia jauh gitu. Kalaupun dia punya sertifikat rekinya ini untuk apa? Kan nggak ada tulisan reki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama dukun, nggak ada reki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama pesulap, kan nggak ada. Hanya reki sertifikasinya keluar dari satu lembaga reki yang mengatakan bahwa dia sudah sah menjadi orang supranatural karena dia sudah ikut pendidikan atau kursus kan gitu. Artinya di sini tidak ada secara substansi perintah aturan atau perintah undang-undang turunannya yang menyatakan bahwa Marcel Radival berhak untuk menghakimi sesama atau berhak untuk menjustifikasi bahwa ini ada dukun palsu, dukun cabul gitu. Nah, kalau memang dia itu melakukan tindakan yang profesional, mau sebagai masyarakat yang peduli dengan tindakan dukun-dukun cabul dan dukun tipu, ya jangan mengeneral, silakan aja. Oknumnya di mana, lokusnya di mana, temposnya kapan, kan gitu. Siapa yang melakukan itu? Aktus reusnya sudah terpenuhi kah? Mens reanya ada kah? Kalau memang ada, laporkan. Bukti-buktinya kumpulkan, saksi-saksinya persiapkan gitu. Lalu bawa ke pihak yang lebih berwajib, yaitu polisi gitu loh. Gitu. Dia berbicara, saya ini anak polisi begitu, nggak ngaruh. Mau anak siapapun di sini nggak ngaruh gitu loh. Gitu. Oke. Di sini equality before the law gitu. Di hadapan hukum masyarakat sama. Jadi yang bawa-bawa mencari perlindungan bahwa seakan-akan saya anak polisi loh, saya ini keluarga besar polisi. Semua keluarga saya banyak polisi, tentara gitu loh. Jadi kalau bicara masalah kakek-kakek saya juga polisi, tentara semua gitu. Artinya kita nggak usah bawa-bawa itu. Jadi kita bicaranya substansi aja. Yang kedua, tadi dia wawancara dengan si ustadz yang ada dari pakai jaket Muhammadiyah itu siapa? Ustadz apa saya nggak kenal karena nggak terkenal kan. Bagi saya nggak terkenal karena saya nggak tahu. Yang saya tahu ustadz Abdul Somad gitu kan. Dan dia berstatement bahwa katanya saya nggak percaya sama santet, tapi saya percaya sama sihir. Kan lucu. Ada lagi bahasa dia katanya setan itu saya nggak takut sama setan tuh apa gitu tuh. Saya percaya sama goib tapi saya nggak takut sama setan gitu. Kan lucu, antara setan dengan goib kan sama.
Sihir dengan santet kan sama, itu juga gitu. Jadi bahasa-bahasa dia ini mencerminkan kebodohan dia gitu loh. Jadi jangan dia yang cabul, dia yang tipu, tapi menjustifikasi secara general orang-orang gitu loh. Yang menjabarkan tentang penipuan secara spesifik dia mampu menjabarkan secara profesional tentang trik-trik tipuan gitu loh, sulap dan lain-lain. Lalu dia melakukan hal-hal ya dugaan cabul terhadap seorang wanita. Dia pangku, dia hipnotis dengan sedemikian rupa dengan penuh profesional. Artinya yang cabul siapa? Hah? Apakah klien saya sebagai lembaga perdukunan? Apakah dia? Kan masyarakat tinggal menilai. Sekarang kita jangan melebar kemana-mana sehingga sekarang ini maaf sekali lagi, tokoh-tokoh agama sekarang, tokoh-tokoh spiritual ikut berbicara. Yang anehnya lagi manusia-manusia yang nggak ada korelasinya ikut-ikut tang-tangan. Jadi kayak pasar ini. Jadi kayak pasar gitu loh. Sementara kami ini kemarin Habib Jindan pun itu dia kecewa karena dia itu membuktikan bahwa dia itu tahu adab terhadap gurunya, tahu terima kasih karena dia diajarkan zikir oleh Haji Ridwan, Kiai Haji Tubagus Haji Ridwan. Makanya dia ketika gurunya digituin sama Marcel, dia nggak terima. Dan yang ditantang oleh Habib Jindan itu hanya Marcel, nggak ada yang lain-lain gitu. Lantas banyak lagi manusia-manusia cari panggung yang sok jago gitu kan, ikut nantang Habib Jindan, bahkan mengata-ngatai Kiai Haji Ridwan. Ini kan nggak substansional gitu. Makanya saya tadi melalui padepokan saya tunjukkan sekali ya, ini hal yang goib kita bisa. Kalau masalah kebal oke. Kalau kata Marcel, oh enggak, kurang kebal, oh kita praktek, monggo. Marcel pegang golok, anggota padepokan saya pegang golok. Kalau bicara mau dites cara-cara hukum riba, kita tes, ditonton sama orang banyak gitu. Artinya saya ini sebagai pemilik padepokan yang selama ini berkaitan langsung dengan hal-hal seperti itu, ilmu hikmah dan lain-lain, merasa kok miris gitu loh. Kan kita udah dibanding-bandingkan ya, diperbandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cerita sejarah tentang Nabi Musa dan Firaun ya kan. Ketika Firaun menurunkan para pesulap-pesulapnya ya kan, yang melakukan trik kimia dan lain-lain dengan tipu daya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya kan mengeluarkan ular yang asli dari goib yang menelan ular-ular kimianya dari Firaun. Kan itu sejarah cerita itu kan ada nyata gitu loh, antara hal yang mistis berdampingan dengan hal yang nyata, antara metafisika dan fisika ini tidak bisa dikesampingkan gitu loh. Makanya sangat disayangkan gitu, kenapa menjustifikasi sampai rame begini gitu. Padahal permintaan dari padepokan Kiai Haji Ridwan, padepokan kami, saya sebagai kuasa hukum minta hanya sedikit aja, Marcel, jangan nyebut general, oknum, dan dia minta maaf udah selesai kok. Oke. Apalagi masalahnya? Abang dekat sama Jindan sebagai pengacaranya Jindan. Gitu, iya, kan? pengacara dukun Jindan termasuknya ya. Oke. Karena Jindan juga suka bilang bahwa dia cicinya Mbah Priok gitu. Iya. Mungkin abang tahu gak silsilah? Tahu, Mbah Priok itu tidak punya anak karena dia umur 27-28 udah meninggal. Kalau nggak salah, umur belia dia udah meninggal. Nggak punya anak gitu loh. Nah, itu anaknya dari kakaknya atau adiknya. Tapi secara spesifik saya tidak menjabarkan semuanya gitu kan. Secara spesifik saya lebih ke substansional aja masalah hukum sesuai dengan kuasa saya yang saya dapat gitu loh. Artinya di sini kalau kita mau generalisir ini janganlah gitu loh. Jangan mengeneralisir. Contoh kayak tadi, mendadak jadi orang Arab, ya kan? Ya si pesulap merah mendadak jadi orang Arab di Masjid Bogor, didampingi sama siapa tuh yang loreng-loreng Muhammadiyah gitu. Keluarga besar saya juga Muhammadiyah kok, banyak yang Muhammadiyah, bahkan pendiri Muhammadiyah salah satu keluarga saya gitu. Artinya di sini kita jangan bawa-bawa label itulah, kesampingan itu gitu, karena kita nanti akan kelihatan bodoh. Sayang sekali dengan organisasi kita yang sudah besar gitu. Jangan, anggap aja ini perbincangan yang perlu diluruskan oleh orang-orang yang berakal sehat. Panggil Marcelnya, panggil kami akan luruskan semua. Gitu. Kalau memang masih mau diluruskan, tapi kalau nggak mau ya udah tempuh cara profesional seperti dukun dong. Yang kata Marcel katanya dukun itu orang seakan-akan orang-orang kuno ya kan. Tapi makanya buktinya dukun punya akte pendirian, dukun punya legalitas, dukun punya AHU di Kemenkumham, dukun melakukan tindakan yang profesional sesuai dengan aturan negara. Dia melaporkan Marcel dengan dugaan undang-undang ITE. Gitu loh. Artinya kenapa Marcel tidak melakukan hal seperti itu? Dia menjustifikasi dukun menggiring paradigma seakan-akan dukun ini udah jatuh mentalnya. Sedangkan dukun ini udah di bawah grade-nya, di bawah masyarakat biasa. Status sosial dukun seakan-akan di bawah masyarakat biasa. Ini kan sangat nyeleneh gitu. Dia nggak tahu bahasa dukun itu di kamus besar bahasa Indonesia penjabarannya sangat luas. Ada dukun sangka putung, ada dukun
Bayi, ada dukun urut, ada dukun terawang, ada dukun cenayang, ada dukun banyak macam-macam dukun gitu. Artinya di sini jangan menjustifikasi. Mungkin yang dimaksud oleh Marcel itu adalah oknumnya atau orang yang bergerak di bidang supranatural namun yang berniat jahat gitu loh. Berniatnya adalah membunuh dengan cara halus tanpa menyentuh gitu loh. Mungkin itu. Kan banyak juga orang supranatural yang baik. Orang supranatural apa sih yang dimaksud dengan dukun loh? Kiai-kiai yang mengerti tentang cerita alam gaib itu ya dukun itu. Kan dukunnya mengetahui tentang hal-hal yang lebih sempurna. Pendeta-pendeta apa segala yang mengetahui hal-hal yang gaib ya, yang tidak diketahui oleh masyarakat biasa, ya itu disebutnya dukun di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Kenapa kita harus terstigma dengan bahasa penyematan dukun itu negatif? Enggak kan? Dukun itu nggak selamanya negatif gitu loh. Dukun itu adalah satu profesi yang disebut oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ada landasan hukumnya. Padahal pesulap merah juga sebenarnya adalah dukun itu bang. Itu pesulap merah itu Bang? sertifikat rekinya tuh Asia Tenggara loh, tapi harus harus diselidiki apakah itu asli atau enggak. Ketika si Marcel ini tidak bisa menunjukkan sertifikatnya dasarnya dapat dari mana dan di mana kantor lembaganya, nah ini palsu. Ini palsu mengada-ngada. Dia memberikan keterangan palsu dan pembohongan publik. Maka perlu diusut si Marcel ini gitu loh. Artinya perlu diusut sertifikat rekinya. Rekinya dari mana? Kalau dia berbicara masalah reki, dialah yang sah menjadi dukun, termasuk kami juga. Tapi kami mempunyai hak pengawasan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga di organisasi kami. Tapi Marcel hanya reki, ya. Sertifikat reki hanya orang yang mempunyai izin operasional untuk melaksanakan supranatural, kegiatan supranatural, natural gitu loh. Sesuai dengan ilmu metafisika. Artinya di sini dia bicara itu jenisnya lebih kemana bang? Ke dukun apa gitu? Ya itu lebih ke dukun supranatural. Ya bisa ke dukun santet malah bisa. Oh, gitu. Bisa gitu loh. Bisa ke dukun santet, bisa ke arahnya gitu kan. Oh jadi dia ini lebih general gitu Lebih ya? enggak, lebih ke dukun santet bisa kalau reki kan gitu. Kalau menurut saya gitu. lebih ke dukun yang tidak apa ya. Saya juga nggak tahu, saya belum mempelajari tentang ilmu reki, saya nggak tahu. Cuma setahu saya reki itu adalah penyematan terhadap satu lembaga kepada anggotanya yang sudah lolos seleksi, sudah mengikuti uji kompetensi kan gitu. Artinya di sini kalau bicara reki itu seperti apa, saya bukan hak saya itu. Kita tunggu aja lembaga-lembaga reki yang berstatement nantinya. Sejauh mana reki ini mengetahui keabsahan daripada sertifikat Marcel. Gitu. Maka ketika sertifikat Marcel tidak bisa ditunjukkan kantornya di mana, keaslian daripada sertifikat itu, maka dia akan ada laporan baru lagi, pemalsuan dan kebohongan publik. Gitu. Oke, Bang, ada omongan abang juga yang dibantah dengan dia soal abang sempat bilang orang tuanya Marcel itu adalah Oh tidak, orang tua Marcel adalah orang tua angkat saya, salah. Orang tua angkat saya adalah orang tua Charlie Van Houten. Dan Marcel pernah beberapa kali ke situ nawarin alat sulap. Udah itu aja. Yang soal orang tuanya, ada yang bilang dari pihak abang orang tuanya Marcel itu adalah salah satu paranormal. Bukan. Mungkin kalaupun ada keselipet lidah ya. Tapi pemahamannya secara pelan saya jelaskan bahwa orang tua saya adalah orang tua Charlie Van Houten. Beliau paranormal besar di Indonesia ini. Salah satunya ya, salah satu paranormal besar di Indonesia. Dan padepokan beliau ini tempat kami berkumpul, di antaranya Marcel datang ke situ tuh beberapa tahun lalu, datang bawa dagangan sulap gitu loh dengan temennya yang gondrong itu gitu. Dan baru-baru ini orang tua kami juga nelpon kepada saya, coba arahkan Marcel itu adik kamu. Kan kami anggap adik semua kalau yang udah pernah berkunjung ke dalam padepokan itu adab kami sebagai orang padepokan, adab sebagai orang komunitas padepokan. Hanya adab aja yang kami bilang, oh adik kamu ada kok, rekaman suaranya ada kok dari orang tua angkat kami. Jangan terlalu kenceng-kenceng kalau bisa, karena beliau tuh anak muda yang perlu diarahkan. Gitu. Itu aja pesan beliau. Gitu. Oh, bukan artinya dia anak anak angkat, bukan. Bapak ini. Anak angkat saya ini mempunyai bapak angkat. Bapak angkat saya dengan Charlie Van Houten sama. Namun Marcel sering datang ke situ beberapa tahun lalu bawa alat sulap nawar-nawarin. Artinya kami ini satu padepokan sama dia gitu loh. Oh gitu sih. Jadi kalau dia datang beberapa kali kan analogi saya bahwa ternyata dia ini anggota kami juga gitu loh. Tapi kalau lantas dia nggak mengakui nggak masalah gitu loh. Ini sekalian klarifikasi. Iya makanya. Kemarin soalnya dia nulis. Iya makanya saya gitu. bilang kalau dia nggak mengakui ya nggak masalah. Dia bilang saya nggak kenal sama Charlie. Waduh. Semut yang lewat di jalan tol aja kenal sama Charlie. Siapa yang nggak kenal sama Charlie? Kok ini seorang Marcel Radival ini orang Amerika kok nggak kenal Charlie gitu loh? Gitu. Sementara semut yang lewat di jalan tol aja siapa yang nggak tahu Charlie Van Houten kan gitu. Lah saya menyebut nama ini kalau Charlie-nya nggak berkenan bisa dituntut saya. Memang Charlie adik saya gitu loh. Charlie Van Houten adik saya dan kami satu padepokan gitu loh. Walaupun saya punya padepokan sekarang gitu.
Padepokan Al Firdaus. Tapi kan Charlie tetap satu di sana, orang tua kami. Biar bagaimana orang tua kami mendidik secara supranatural itu nggak bisa dihilangkan gitu loh. Didikannya terlepas dari ada hal negatif atau positif itu terserah. Kami datang ke sana juga tidak berguru masalah hal-hal negatif. Kami bicara masalah kumpul-kumpul biasa aja. Ada batu cincin yang bagus, kami lihat ya beli kan gitu misalnya gitu. Ada yang jual cincin kita beli kan gitu. Karena saya hobinya batu dari dulu gitu. Hanya itu aja. Kalau masalah klinik-klinik lain seperti keris apa segala itu monggo yang lainnya gitu. Kalau kami kan saya dengan Charlie kan memang hobi batu dari dulu. Ya batu akik. Hanya itu aja sih sebatar batu akik kalau saya kumpul-kumpul di sana gitu. Oke. Bang, soal sudah ketemu Ustadz Diri seperti apa Bang? Ustadz Diri sudah melaporkan ke MUI. Maksudnya melapor ke MUI? Ya, abang ini dulu. Kemarin kan ketemu Ustadz Diri gitu seperti apa Bang? Ustadz Dery pada saat podcast di Dr. Richard Lee, saya nggak tahu yang disebut itu Ustadz Dery Sulaiman. Karena si Dr. Richard Lee ini nyebutnya Ustadz Gary, saya dengarnya Gary. Gary ya. Saya nggak tahu kalau Dery Sulaiman, namanya kita lagi kondisi saya lagi kesel gitu kan karena klien saya diajak wawancara masalah tusuk jarum, saya kan kesel juga Dr. Richard Lee gitu loh. Jadi saya nggak fokus, akhirnya kesel gitu. Jadi dari awalnya kesel, jadi ujung-ujungnya wawancara saya nggak connect gitu loh. Karena kesel, kenapa kok? Saya takutnya itu yang saya khawatirkan, takutnya video yang jarum itu diunggah gitu loh. Ya ternyata benar diunggah, makanya saya udah bantah. Nah, kayak Dr. Richard Lee bilang, oh saya sudah sepakat, gitu kan? Udah diomong gua, iya kamu sepakat dengan pertanyaan yang kamu kasih ke saya, ada di WA saya. Tetapi kita tidak sepakat dengan video yang kamu unggah saat ini tentang jarum itu. Gitu. Itu kan melecehkan harkat dan derajat martabat klien saya gitu. Jelek-jelek begitu. Jindan Al-Habsyi adalah seorang habaib. Dia mempunyai tetesan darah Rasulullah SAW. Sejelek-jeleknya habaib, ya, lebih sempurna daripada para asatid yang baik. Ingat itu hukumnya loh. Ya, lebih terhormat para asatid, lebih terhormat habaib daripada para asatid yang ribuan tahun belajar, istilahnya kan seperti itu gitu. Jangan melecehkan habaib. Habaib di sini punya apa ya? Punya marwah yang tinggi lah istilahnya di hadapan masyarakat Islam gitu. Jangan sampai Habib ini terlecehkan gitu, walaupun beliau ini anak muda gitu kan. Nah, mengingat Habib Jindan masih muda gitu. Dan tiba-tiba viral gitu, Bang. Nah, sekarang gimana sih kabar dia, Bang? Oh, kalau beliau sekarang ini memang karena memang mungkin beliau masuk dalam Robito Alawin ya, jadi mungkin ada itu urusan internal daripada Robito Alawin. Saya nggak bisa campur itu. Beliau dilarang untuk keluar dari sarangnya lagi. Untuk sementara dia nggak boleh lagi gitu. Makanya saya tadi melalui, karena beliau udah nggak boleh ya, saya turunkan padepokan saya Al Firdaus, mau nggak mau kita tes di rumahnya si Denny Sumargo tadi gitu. Jadi kalau tantangannya Habib Jindan ke Marcel itu masih tetap berlanjut atau gimana, Bang? Yang tembak-tembakan itu. Oh, nanti tunggu Kiai Ridwan pulang. Kan Kiai Ridwan lagi di Singapura. Setelah pulang Kiai Ridwan minggu ini, ya mungkin nanti ceritanya beda. Mungkin akan ada tembak-menembak atau mungkin islah salam-salaman ya, tembak-tembakan nasi tumpeng ya nggak tahu gitu. Bang, Bang tadi apa namanya, pesulap merah ada tertawa ketika dia bilang makanya jangan drama, sama jarum aja takut. Pendapat abang? Oh enggak, Habib Jindan itu dia dari kecil itu dia mempunyai trauma psikologis gitu loh, yaitu dia takut sama jarum suntik, itu aja sih. Ya kita lihat aja banyak yang takut, yang orang-orang keker sama jarum suntik kabur kan banyak itu, khusus jarum suntik. Kalau masalah pengetesan nantilah ada acara khusus, kalau memang dia mau tes-tesan beneran boleh. Nggak usah Habib Jindan, nanti orang saya turun semua. Nah, dokter juga udah membalas somasi abang kan lewat video. Tanggapan abang? Iya, dia membalas somasi dengan sambil tertawa-tawa sekarang meledek kita gitu, dan dia seakan-akan udah di atas angin bahwa kami punya hak kok untuk menyiarkan. Hei halo, balasan somasi kamu sudah saya balas lagi tadi sore. Oh udah. Kamu punya hak untuk menyiarkan berita yang kita sepakati, tapi tidak untuk menjatuhkan harga diri klien kami. Karena ada bahasa kamu untuk yang ini kita cut. Ada bahasa. Tidak ada perjanjian. Walaupun tidak ada perjanjian, tapi secara visual saya udah pegang video itu yang menyatakan bahwa bang enggak bang, video ini untuk adegan ini kami cut. Itu ada di Instagram saya ada. Instagram saya Muhammad Firdaus OYWSH. Lihat aja Instagram saya. M Firdaus OYWSH. Di Instagram saya itu ada, saya pakai topi hitam. Abang sebut juga mau nuntut ganti rugi itu, Bang. Itu
bisa jelasin berapa ganti ruginya terus? Ya, kan kalau bahasa somasi kan untuk permulaan kita akan sebutkan tuntut ganti rugi. Heeh. Nanti apakah kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, apakah kita mengajukan laporan ya tuntutan atau laporan ke pihak kepolisian dengan pelanggaran undang-undang ITE, kan kita lagi kaji nih. Gitu loh. Tapi itikat baik dari saudara Dr. Richard Lee, kami hanya meminta janganlah nyepelein orang. Hah? Kamu belum temu orang gila yang sesungguhnya. Kalau udah ketemu orang gila yang nggak peduli lagi sama urusan itu, dia mati hidupnya udah selon semua gitu loh. Jangan nyepelein orang, Dr. Richard Lee. Kalau memang mau minta maaf atau mau berdamai, ngomongnya yang baik-baik. Jangan dikit-dikit nyepelein orang. Kalau kita gas, ntar kita sama-sama ngegas, oke gitu. Jangan nyepelein. Saya paling nggak suka orang nyepelein. Udah minta maaf ya kan, misalnya balas somasi tapi lebih ke ngeledek. Nah, itu saya nggak suka. Gitu. Jangan ngeledek. Kalau main somasi dibalas dengan santun, pakai adab ya boleh. Karena kita yang dirugikan gitu loh. Untuk sementara ini kami yang dirugikan gitu. Efeknya ke Habib Jindan ditegur oleh Robito Alawin, akhirnya dia nggak bisa keluar lagi di media sosial. Efeknya gara-gara itu kan gitu. Apa gara-gara efeknya juga apa imbas dari keviralan itu Bang? Apa Habib Jindan yang tagline itu Bang apa? ente kadang-kadang. Itu gimana Mungkin itu komentarnya? biasa lah. Kalau di dunia media sosial, kalau ente kadang-kadang apa segala bahasa aneh yang kayak begini-gini, itu biasa. Itu warna daripada dinamika media sosial. Kita dewasa di situ menyikapinya. Namun kami ini mengungkit masalah penyebabnya. Kenapa Habib Jindan bisa viral seperti itu? Ya kayak itu. Dr. Richard Lee mengunggah video yang udah disepakati untuk dihapus dan di-cut. Gitu loh. Itu aja sih masalahnya. Jadi masalahnya mau memperpanjang masalah gitu loh. Jadi Nah, jadi artinya di sini jangan mencoba untuk ngadu domba. Ingat Dr. Richard Lee, saya bilang untuk youtuber yang lain ingat, jangan mencoba untuk mengadu domba. Boleh kalian meningkatkan subscribe, tapi jangan mengadu domba dengan masalah-masalah yang sensitif, apalagi masalah agama, ideologi, masalah ideologi dan keyakinan. Hati-hati, saya bilang jangan sampai digeruduk sama masyarakat rumah kalian, tempat usaha kalian. Hati-hati. Saya selalu wanti-wanti itu. Ini masalah sensitif loh, masalah agama, masalah ideologi, hati-hati di bangsa ini, karena bangsa kita ini mau menjelang pilpres dan ini sensitif sekali. Masalah sensitif yang digaung-gaungkan oleh kalian ini sangat berbahaya bagi stabilitas nasional, bagi integritas bangsa. Hati-hati, saya selalu pesan begitu. Jangan dianggap main-main ini, jangan berasa kalian itu hebat, menang didukung oleh netizen elektronik, netizen siluman yang dari media sosial. Akhirnya kalian itu kan banyak netizen siluman yang sengaja dibuat dari beberapa handphone untuk menggiring stigma dan paradigma negatif. Kan saya tahu permainan media sosial semua nggak murni netizen orang Indonesia itu netizen buatan yang untuk menggiring opini bisa saja ya kan. Padahal orangnya itu juga tapi handphonenya banyak di meja, menggiring opini dengan beberapa kartu itu biasa permainan itu. Artinya di sini masyarakat Indonesia cerdas lah. Kenapa? Yang diminta oleh para dukun ini cuman estetika dan etika kok, gitu loh. Di dalam ilmu filsafat ada ilmu ontologi. Di situ dikedepankan agar kita mempunyai keyakinan, kita kedepankan estetika dan etika. Agar apa sih? Kalau kita punya etika, agar kita bisa meyakini yang goib itu, gitu loh. Kalau kita udah nggak punya etika, kita nggak punya adab, nggak punya estetika, percuma kita berilmu tinggi, gitu loh. Artinya kita menyepelekan semua orang. Kalau kita punya ilmu tinggi, oh semua orang nggak ada apa-apanya sama gua, nggak ada apa-apanya sama gua. Kau udah bilang tadi, dari zaman Nabi Musa, ya, Fir'aun ini mengeluarkan ular-ular, ribuan ular dari zat kimia. Ya, melalui pesulap-pesulan dia. Lalu Allah SWT menunjukkan kebenarannya dari hal yang goib. Dikeluarkannya lah ular besar dari tongkat Nabi Musa. Lalu dimakanlah ular-ular yang ada di kubu Fir'aun. Ribuan ular itu dimakan oleh satu ular goib. Habis semua ularnya. Itu cerita ada loh. Makanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dari cerita Al-Quranul Karim tentang sejarah hidup adanya alam semesta, itu tidak terlepas dari hal yang goib gitu loh. Nah ilmu fisika ini kan ditemukan pada saat-saat ini aja. Dulu kan masih menganggap orang masih ilmu metafisika, gitu loh. Lalu berdasarkan hasil sains munculan ilmu fisika dan akhirnya berkembang kemana-mana, gitu loh. Ada juga ilmu epistemologi dan lain-lain. Oke, Oke, yuk. siap. Oke. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih ya Bang.